Tuhan adalah tempat pengungsianku. Tuhan itu baik. Ia adalah tempat pengungsian pada waktu kesusahan. Ia mengenal orang-orang yang berlindung kepadanya. Nahum 1 ayat 7. Sahabat Iktus, semua orang merindukan untuk hidup dalam keadaan aman dan nyaman. Sayangnya tidak semua orang mendapatkannya. Faktanya, banyak orang hidupnya terancam karena menghadapi berbagai peristiwa seperti perang, bencana alam, atau tekanan dari orang sekitar, bahkan penganiayaan. Para korban memerlukan tempat pengungsian. Tuhanlah tempat pengungsian yang tetap. Di dalam Tuhan, kita memperoleh rasa aman dan perlindungan, sekalipun kita dalam kesusahan. Kitab Nahum berbicara tentang Tuhan sebagai tempat pengungsian. Artinya, bagi siapa saja yang mengalami kesukaran hidup dapat berlari kepadanya. Murka atau hukuman Tuhan ada di atas bangsa yang memberontak kepadanya. Tetapi orang-orang yang berlindung kepada Tuhan akan dikasihaninya. Di satu sisi, Tuhan adalah Allah yang adil dalam penghukumannya. Namun di sisi yang lain, tidak dapat disangkali bahwa dialah Allah yang penuh kasih. Mari lebih dalam kita mengenal Tuhan sebagai tempat pengungsian kita. 1. Tuhan itu panjang sabar. Ayat 2 dan 3. Panjang sabar memiliki pengertian lambat untuk marah. Inilah sifat Tuhan terhadap orang berdosa. Perhatikan bahwa manusia cenderung melakukan apa yang membangkitkan murka Tuhan. Namun ia selalu memberi kesempatan untuk bertobat. Tuhan lambat marah, namun bila manusia diberikan kesempatan bertobat, tetap saja menolak, maka hukuman, yaitu murka Tuhan, terpaksa dijatuhkan kepada mereka karena Tuhan itu kudus dan adil. 2. Tuhan itu besar kuasanya. Ayat 3 sampai ayat 6. Mengenal kebesaran kekuasaan Tuhan seharusnya membuat kita percaya pada pertolongannya karena Dia sanggup memberikan solusi kepada kita. Tapi dapat juga berarti takut akan penghakimannya karena mengetahui bahwa Dia menghakimi dengan kekuasaan. Ketika Tuhan menghardik laut dan laut taat padanya, ketika gunung dan bumi takluk pada kuasanya yang besar, seharusnya membuat kita selalu mendekat padanya dan gentar untuk berbuat dosa. 3. Tuhan itu baik. Ayat 7 dan 8. Tuhan tidak dapat menyangkali hakikat kebaikannya. Tuhan mengenali setiap orang yang berlindung padanya. Istilah Tuhan mengenali menunjuk pada hubungan yang telah dipulihkan. Ya, bagi siapa saja yang datang pada Tuhan disertai kesadaran akan dosa dan pengakuan bahwa Dialah Yesus, Tuhan dan Juru Selamat, maka bukan hanya hidup kekal yang diberikan kepadanya, tapi Ia akan menyeberangkan kita dari lembah kesukaran dan menghalau setiap musuh kita. Sahabat Iktus yang dikasihi Tuhan, apakah aku menyadari bahwa Ia adalah Tuhan yang panjang sabar, yang selalu menantikan kedatanganku? Sudahkah kemahakuasaan Tuhan membuatku tidak mempunyai alternatif lain, tetapi hanya mempercayainya untuk mendapatkan solusi? Bagaimana sikapku meresponi kebaikan Tuhan? Sudahkah aku datang kepadanya dan menerima kemenangan atas dosa dan persoalan hidupku? Tuhan Yesus, Engkaulah tempat pengungsianku. Terima kasih karena tangan-Mu selalu terbuka menerimaku, meski berulang kali aku gagal untuk taat kepadamu. Aku bersyukur karena Engkaulah satu-satunya yang berkuasa di atas segala sesuatu, sehingga Engkau sanggup memberi pertolongan kepadaku. Ya Yesus, aku telah melihat segala kebaikan-Mu. Engkau telah mati dan bangkit untukku, dan menjadi Tuhan dan Juru Selamatku. Hanya di dalam-Mu aku beroleh kemenangan. Amin. Yesuslah tempat pengungsian
bagi orang lemah dan tempat yang aman bagi mereka yang berada dalam kesesakan.